surga nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di subuh pagi hari ini. Saya sepertinya baru pertama kesini nih Ustadz ya. Pertama kesini walaupun rumahnya dekat cuma 5 menit lah sampai kesini ya. Tapi ini baru pertama di sini. Dan saya terima kasih setiap ada undangan atau kita diberi kesempatan untuk sharing ilmu semacam ini ya. Apalagi di pagi hari ya Bu ya Bapak. Jadi kalau pagi hari itu memang waktunya sebelum kita sibuk itu dipenuhi dengan yang wajib-wajib. Sholat subuh wajib sudah dipenuhi. Yang anak-anak mendoakan orang tua termasuk birrul walidain sudah dipenuhi. Termasuk pagi ini habis subuh pengajian atau kajian atau tadi judulnya ngopi ya, ngolah pikir, boleh juga tempat keren singkatannya, itu juga wajib karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya. Jadi orang ngaji itu, ngaji ilmu agama yang dimaksudkan wajib itu ilmu agama itu sama wajibnya dengan sholat, berarti sama wajibnya dengan birrul walidain, sama wajibnya dengan kalau kita puasa Ramadan, sama wajibnya kalau kita harus bayar utang. Jadi wajib, jangan disepelekan. Kalau ada kajian terus malah pipa itu Ustaz, pipa itu tuh kayak diremehkan gitu ya. Jadi kalau ada kajian justru kejar, karena itu adalah kewajiban yang akan pahala ya. Nah maka kesempatan ini insya Allah kesempatan yang penuh rahmat gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mas MC saya sampai jam berapa nih? Bebas. Saya mau tepar nanti kalau bebas. Ada tanya jawab? Pakai tanya jawab biasanya. Pakai tanya jawab. Oh bebas sudah. Wah di sini saya bebas nih. Pertama saya apresiasi Bapak Ibu karena tadi saya diberi informasi ini takmirnya baru berganti dan kita harus mendukung dan kita doakan semoga takmirnya ini punya banyak kreativitas untuk memakmurkan masjid. Amin. Nah, jadi mengapa ini saya harus sebutkan karena saya 2 tahun ini juga jadi ketua takmir masjid. Ternyata nggak gampang Pak takmir masjid. Ya. Apalagi pas Ramadan ada itikaf, wah itu jam 2 udah bangun nyiapin sahur. Habis itu tepar. Ternyata luar biasa takmir ini nggak digaji, malah nyari duit, fundraising ya supaya programnya dibiayai. Jadi justru para jamaah itu tentu harus mendukung ya, memberi apresiasi dan insya Allah dengan begitu masjidnya juga makin berkah. Amin. Jadi takbir itu pengabdian aja udah ya, karena iman aja Pak udah, benar-benar karena keimanan bukan karena iming-iming yang lain. Hanya iming-iming pahala aja yang membuat masjid ini bisa menjadi ramai makmur ya. Nah Bapak Ibu, izin saya mungkin harus izin jam 5:04 maksimal Ustaz. Saya ada acara lagi jam 5 sebenarnya, tapi ini saya nego ya. Jadi mungkin setengah jam kajian, kalau ada pertanyaan dari 15 menit terakhir ya. Karena waktunya 1 SKS saja, jadi saya buat singkatnya. Nah, tema ini saya anggap penting, makanya ingin saya share di pagi hari ini tentang takdir ya. Tentang takdir. Mengapa? Karena salah satu yang mengusik pikiran saya baru-baru ini ketika ada pondok jatuh roboh dan meninggal santrinya, itu kayaknya bilang ya sudah, ini kan karena takdir ya. Kira-kira betul atau salah? Salah. Bangunan roboh karena takdir, betul atau salah? Salah atau betul? Misalnya ini, naudzubillah dzalik Pak, kita lagi kajian ini tiba-tiba roboh nih Pak, takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Udah mulai bingung ya ya, takdir berarti Pak ya. Jadi omongan kayaknya bener ya itu. Tiba-tiba roboh nih Pak, apa gempa tiba-tiba Pak? Takdir atau pilihan? Kalau gempa takdir. Tapi kalau bangunan roboh
Bisa juga takdir. Bisa juga takdir ya. Nah, karena ini tema yang mungkin akan sering muncul dan Bapak Ibu, ini saya share karena ini insya Allah kalau kita pagi ini paham, saya izin nanti agak sedikit coret-coret ya. Nanti kalau insya Allah kita paham Ibu Bapak seperti yang saya alami, insya Allah akan menerangkan dunia kehidupan kita ini. Karena kuncinya cuma satu ini, ya. Kuncinya cuma satu ini. Nah, sambil saya nanti menjelaskan, mungkin dari sekarang Bapak Ibu mohon boleh ingat-ingat, ya, diingat-ingat dulu aja. Nanti mungkin kita pakai pas saya jawab. Satu kejadian yang dalam hidup ya, selama hidup ini ada yang 40, 50, 60 tahun, atau yang baru 20 tahun, lebih muda lagi. Ingat-ingatlah satu kejadian yang paling bikin sedih atau kecewa. Ingat-ingat, ada nggak Bapak Ibu? Pasti ada ya, pasti ada. Kalau nggak ada ya dia ya. Ingat aja satu kejadian aja, kalau usah banyak-banyak ya. Satu kejadian yang paling kita dibikin atau paling bikin kita ini sedih atau kecewa atau marah lah, boleh nggak apa, marah. Misalnya ada orang datang ke saya, misalnya pengen pinjam uang gitu. Terus karena saya kasihan, saya pinjami gitu. Tapi begitu saya tagih, saya mesti marah-marahin. Nah, kalau itu bikin paling kesel ya boleh ya. Contoh aja ya. Contoh. Atau kemarin saya pernah tanya salah satu murid saya, apa yang paling bikin kalian sedih? Saya Pak, kenapa? Saya mau melamar ternyata dia udah nikah gitu. Loh, kalau nggak update ini gitu. Ya itu orang beda-beda. Tapi ingat-ingat saya Bu, nanti kita pakai untuk tanya jawab ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya tema hari ini tentang takdir, tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu harus kita imani karena ini juga bagian dari rukun iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasulullah, iman pada Rasulullah ya, iman pada kitab-kitab Allah, hari akhir dan qada. Qada dan qadar itu sering orang mengatakan itu takdir. Nah, tapi sebenarnya apa maksudnya? Nah, salah satu penjelasan yang akan saya bagi pada pagi hari ini, insya Allah akan membawa sebuah kecemerlangan berpikir, insya Allah ya, dan membuat kita mudah untuk mengambil keputusan di urusan-urusan kita, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, masyarakat, takdir masjid, ya, maupun keputusan pribadi. Ya. Nah, ini karena berapa menit lagi? 20 menit lagi cepat. Yang namanya takdir ya, itu boleh, ini salah satu penjelasan saja Bapak Ibu ya. Penjelasan para ulama bisa berbeda-beda, tapi ini saya ambil salah satu penjelasan yang insya Allah nanti bisa menerangkan pikiran kita. Takdir itu qada dan qadar. Umumnya orang percaya pada takdir, beriman pada takdir, itu maksudnya itu qada dan qadar. Tapi qada dan qadar ini apakah sama, bisa dipukul rata dinamai takdir? Tidak. Qadar itu, kita mulai dari qadar ya Bapak Ibu. Qadar itu kalau boleh saya tuliskan ini. Qadar itu, ini boleh nggak mesti agak kesini? Maaf ya. Yang belakang ibu kelihatan. Lampunya yang kurang maju. Lampu tengah itu Maju Pak. imam. Ini kalau spidolnya lancip gini berarti masih baru. Makanya spidolnya baru. Ya, ini saya sebut wilayah qadar. Ini kita anggap aja ini sebuah wilayah namanya qadar. Qadar itu gampangannya itu Bapak. Qadar itu gampangannya itu adalah artinya ketetapan umum. Ketetapan apa? Umum. Maksudnya umum itu begini. Semua kejadian yang kita lihat atau yang kita mengalami, semua orang umum ya, berarti semua orang ya, itu pasti mengalami
Contohnya, kena api, yang dirasakan apa? Panas. Semua manusia di muka bumi ini, kalau kena api pasti panas. Ya. Qadar itu yang berkuasa mutlak sepenuhnya Allah. Jadi yang bikin api panas itu siapa? Berarti Allah. Oke. Jadi semua manusia kalau kena api pasti panas. Contoh lagi, spidol ini Bapak Ibu kalau saya lempar ke atas, kemana habis itu? Bawah. Pasti ke bawah. Bisa nggak? Ini saya lempar ke atas terus terbang gitu. Ya, di bumi ini loh. Hah? Apa? Oh di tali. Ini tanpa apa-apa ya. Ini pasti turun ke Bawah. bawah. Saya mau melempar apa saja, Bapak Ibu mau melempar apa saja di kayu. Ini mana kayu nih? Yang mana? Juruk sari. Mau di Juruk Sari melempar spidol, mau di Wonosari melempar spidol, mau di Palestina melempar spidol, spidolnya pasti turun ke bawah. Karena apa? Kenapa apa yang kita lempar turun ke bawah? Kenapa? Karena ada gravitasi. Gravitasi itu namanya qadar. Karena berlaku umum. Ada nggak di dunia ini yang dilempar ke atas terus nggak turun? Di atas itu di mana? Di luar dunia ya. Di luar dunia. Saya ngomong di muka bumi ini kan. Nah, berarti ya gravitasi. Memang gravitasi berlaku di bumi. Ya. Dan hidup kita kan ya 24 jam di bumi ya. Saya ingin mengatakan bahwa api panas itu umum. Gravitasi itu umum. Jadi semua orang yang jatuh dari lantai 2 ya pasti dia akan turun, nggak mungkin malah terbang. Ya kecuali dia tiba-tiba pakai terjun payung. Gitu. Tapi saya kira kalau dari lantai 2 terus payung, payungnya belum mekar dia udah jatuh. Apalagi kita kalau makan minum kekenyangan terus pergi ke WC, ya, maaf ya, pergi ke WC atau BAB. Umum atau enggak? Umum. Ya. Berarti apa? Pencernaan atau metabolisme itu semua orang pasti juga mengalami. Jadi apa yang kita makan terus keluar dalam bentuk yang lain, ya, nggak mungkin sama juga bentuknya. Itu namanya qadar. Pencernaan, metabolisme, api panas, gravitasi. Manusia lahir muncul ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Penciptaan ya, penciptaan manusia itu qadar. Jadi umum, semua umum. Sehingga dan Allah pun juga menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Semua yang Allah ciptakan itu ya, tadi yang saya sebut beberapa contohnya itu namanya biqadarin, qadar. Nah, tapi Bapak Ibu, maaf ya Mas, ada wilayah lain, saya kasih lingkaran di sini Bu Bapak. Ada wilayah lain yang kita sebut dengan qadar. Qadar itu kalau boleh saya bahasakan gampangnya, itu artinya ketetapan khusus. Jangan diingat ini ya Ibu Bapak ya, ini khusus, ini umum. Semua orang mengalami, berarti ini tidak semua orang mengalami. Contohnya tadi, lagi sholat tiba-tiba masjidnya ambruk. Kira-kira umum atau khusus? Khusus. Karena hanya santri di situ yang mengalami pas sholat roboh. Tidak semua santri di dunia nek sholat mesti masjidnya rubuh, nggak mesti. Ya. Gitu. Panjenengan ikut datang ke pengajian, disuguhinya kopi bukan teh. Kopi ini buat panjenengan qadar atau qadar? Qadar atau qadar? Umum atau khusus? Khusus.
Karena tidak semua orang datang pengajian dikasih kopi. Ada yang nggak dikasih apa-apa. Pulang-pulang ya kosongan ada juga. Ada yang datang ke sini nggak cuma kopi, dikasih teh, dikasih gorengan, luar biasa itu ya. Macam-macam gitu. Ya. Sehingga apa? Disuguhi kopi itu kodok. Ya, karena ketetapan khusus hanya berlaku ke beberapa orang saja. Saya kasih contoh yang lain, saya pribadi, Bu Bapak, saya pernah waktu pandemi ya tahun 2020, saya pulang dari Jogja karena naik mobil pandemi, nggak naik pesawat saya, pulang dari Jogja ke Jakarta, tiba-tiba kecelakaan, ya, tiba-tiba kecelakaan, mobil hancur, saya mengalami musibah, qadar atau qadar? Khusus. Kenapa soalnya? Tidak semua orang mengalami kecelakaan. Ya, jadi itu ketetapan Allah buat khusus saya, di mana di hari itu, jam itu, saya dapat musibah. Nah, qadar atau qadar ini Bu Bapak, yang menimpa kita ya, ini kata kuncinya, tidak dihisab. Apa? Tidak dihisab. Tidak dihisab itu artinya tidak dapat pahala, tapi juga tidak dapat dosa. Sambil contoh yang lain. Ini untuk membedakan qadar. Ya. Bapak Ibu, kita manusia itu lahir sudah lengkap, ada kepala, telinga, mata, kaki, tangan, perut, pusar, ya, kemaluan. Qadar atau qadar? Qadar atau qadar? Qadar. Berarti itu takdir atau ketetapan yang sifatnya umum. Karena semua orang yang lahir umumnya itu dia mesti ada, yang lahir itu ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, kakinya, dan seterusnya. Oke. Tapi Bapak, kita lahir ada yang cowok, ada yang cewek. Ternyata kita ini dilahirkan sebagai laki-laki atau cowok. Qadar atau qadar? Qadar, ya. Karena nggak semua berarti khusus ya. Nggak semua orang yang lahir itu laki-laki, ada juga yang perempuan. Pas lahir hidungnya mancung. Ya. Pas lahir tumbuh besar kelihatan hidungnya mancung. Hidung mancung itu qadar atau qadar? Qadar. Nggak cuma hidungnya mancung, tapi rambutnya keriting. Rambut keriting qadar atau qadar? Qadar. Kita lahir lengkap, alhamdulillah sempurna. Sebagai orang Jawa. Walaupun saya lahir di Amerika, Pak, saya orang Jawa, Pak. Bukan lantas jadi orang Amerika, ya, Pak. Saya cuma nurut lahir di sana. Ya. Ketika kita lahir dan jadi orang Jawa, qadar atau qadar? Qadar. Ya. Lahir jadi orang Cina, qadar atau qadar? Qadar. Oke. Karena jadi Jawa, jadi Cina, jadi Sunda, jadi Bugis, jadi orang Eropa, itu semua masing-masing. Gak semua orang lahir jadi orang Jawa kan? Gak semua orang lahir jadi orang Eropa juga. Dan yang diingat ini loh, semua qadar atau qadar itu tidak dihisab, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Jadi artinya apa? Kalau kita terlahir sebagai laki-laki, nggak lantas merasa lebih baik daripada terlahir perempuan, karena nggak ada pahalanya. Terlahir laki-laki atau perempuan nggak ada pahalanya, tapi juga nggak lantas dosa. Sama halnya kalau kita lahir kok jadi orang Jawa, ya bukan lantas lebih baik daripada orang Sunda atau Cina. Ya, karena apa? Tidak ada pahalanya, tidak ada juga dosanya. Sama juga kalau ada teman kita lahir dari lahir sudah Cina, etnis Cina, itu tidak lantas membuat dia lebih baik atau lebih buruk dari kita, karena tidak ada pahala atau dosa. Karena itu semua tadi wilayah qadar. Ya. Nah, yang terakhir, sudah 10 menit pas ya.
lingkaran terakhir ini Bapak, ini yang paling penting. Ini namanya lingkaran pilihan. Lingkaran apa Bapak? Pilihan. Pilihan itu kalau kita lakukan sesuai syariat, jika sesuai syariat, yes, berarti maksudnya ini ada pahala. Tetapi jika no, tidak sesuai syariat, maka dihisapnya dosa. Nah, ini akhir dari kajian kita. Jadi, yang harus kita resahkan, pikirkan sebenarnya bukan wilayah ini. Tadi kita sudah latihan membedakan qada, alhamdulillah. Tapi yang paling penting sebenarnya wilayah pilihan ini. Karena apa? Karena ini dihisap. Ini hisapnya ini. Kalau nggak pahala, dosa. Wilayah pilihan itu begini maksudnya Bu Bapak. Tadi ada orang terlahir etnis Jawa. Ini cuma untuk diskusi kita ya. Jadi jangan dimasukkan wah ini rasis enggak, ini untuk kajian supaya kita tajam berpikirnya. Kalau kita terlahir etnis Jawa, delalah kulit kita itu putih. Kodok atau kodar? Kodok atau kodar? Kodok. Kulit kita putih sebagai orang Jawa itu lebih baik dari yang lain enggak? Enggak. Ada pahalanya enggak? Enggak. Apakah kita dosa terlahir sebagai orang Jawa? Enggak. Apakah kita dosa terlahir sebagai orang Jawa dan kulitnya putih? Enggak. Karena itu masih di sini. Tapi karena kita punya kulit putih dan etnis Jawa itu katakanlah banyak di Indonesia ini, kita kemudian memutuskan untuk jadi bintang iklan skincare ya, atau Rex deodoran begitu ya, supaya kelihatan badannya itu lebih putih dan atau kalau ketiaknya dikasih deodoran itu lihat putih semuanya. Nah, ketika dia memilih itu jatuhnya wilayah ini. Dia memang sudah kulitnya putih, tapi ketika dia memilih menggunakan kulit putihnya itu sebagai bintang iklan yang seperti itu, kira-kira sesuai syariat atau enggak? Menampakkan aurat itu sesuai syariat enggak? Enggak. Berarti dihisapnya apa? Dosa. Jadi dia berdosa karena dia memilih ya, mengumbar auratnya yang sebenarnya itu putih, dia udah nggak dihisap. Kok malah dia milih jadi orang yang mengumbar aurat karena dia yakin putih dirasa lebih baik daripada yang nggak putih. Itu letaknya di sini dosa. Oke. Nah, atau contoh sekarang kembalikan contoh saya. Karena tahun 2020 saya kecelakaan. Tadi saya kecelakaan apa? Kodar atau pilihan? Kodok. Oke. Saya dihisap nggak atas kejadian itu? Enggak. Tapi apa yang dihisap? Respon saya terhadap kodok itu yang dihisap. Pas kecelakaan saya miso-miso ngonek-ngonek ke super saya. Oh baik bu. Misalnya kayak gitu ya. Saya miso-miso wanceng bla semua kebiru logo keluar misalnya. Respon saya terhadap kodok itu pilihan atau kodar atau kodok? Pilihan. Kalau pilihan dihisap nggak? Dihisap. Kalau respon saya kayak gitu, hisapnya kira-kira pahala atau dosa? Dosa. Jadi respon kita atas kodok itu pilihan kita. Sekali lagi, respon kita terhadap kodok atau kodar itu adalah pilihan dan itu dihisap. Sehingga Bapak Ibu, yang paling mestinya kita sekarang pikirkan, gelisahkan, resahkan
Itu kalau wilayah-wilayah itu wilayah pilihan. Kita sedih kalau kita malah berbuat dosa, dan kita mestinya bahagia kalau kita memilih yang pahala. Udah, esensi kehidupan itu insya Allah ya ini. Kita nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa karena kita tidak bisa kalau bicara yang kodok atau qadar, tapi kita justru harus lebih serius, gelisah, resah, berpikir yang serius kalau kita masuknya wilayah pilihan. Karena apa? Pilihan itu di faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil itu ada balasannya, yang besar itu juga ada balasannya. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk memudahkan Ibu Bapak. Bapak Ibu tadi bangun pagi subuh, datang kemari, ya, memilih untuk datang ke masjid. Itu qadar atau pilihan? Pilihan. Berarti dihisab nggak? Dihisabnya apa? Pahala. Berarti Bapak Ibu datang ke masjid ini pahala atau dosa? Pahala. Oke. Pas di masjid begini ada kajian, ada subuhan, ya. Ada apa saja ini Pak subuhannya Pak? Wah banyak ya. Ada pisang, ada lemper, teh, kopi. Nah, 3 saya sebut ya, yang gampang. Lemper, teh, kopi. Panjenengan disuguhi lemper, teh, kopi ini, kodok, qadar atau pilihan? Kodok, ya. Karena nggak minta juga kan Bu. Kita nggak minta, tiba-tiba ada disuguhi teh, kopi atau sama lemper, ya, sama roti. Ya. Ternyata panjenengan minum kopi daripada minum tehnya. Kodok, qadar atau pilihan? Pilihan. Minum kopi kalau pilih berarti dihisab nggak? Dihisabnya pahala atau dosa minum kopinya? Pak? Pahala. Minum kopi yang dihisab dosa itu kalau gimana? Itu dia. Ya. Sebenarnya dapat kopi itu udah nggak dihisab nih. Dapat kopi itu nggak dapat pahala, tapi begitu minum kopi ini, itu dihisab. Dihisab. Tidak muni soalnya. Tapi kalau di hati sebenarnya dia nggak dihisab. Karena semua niat kalau masih di hati itu belum dihisab Pak. Tapi kalau sudah sampai ke perbuatan, nah itulah dihisab. Ya. Jadi kalau cuma batin, kopi opo, enak tuh. Tapi dia cuma batin, nggak dosa. Tapi begitu dia opo ini, walaupun nggak ada yang dengar, itu udah tercatat dosa. Ya. Nah itu soal minum kopi. Pas minum kopi, Bu Bapak, tapi pilihan ya tadi ya. Pas minum kopi kok keselak. Kodok, qadar atau pilihan? Kodok. Pas keselak itu dihisab nggak? Enggak. Yang dihisab apa? Respon kita atas keselak tadi itu. Pas minum kopi terus batuk gitu, keselak terus dia astagfirullahaladzim. Pahala atau dosa? Pahala. Begitu juga Ibu Bapak dalam hidup kita sehari-hari ini, berangkat dari rumah mau ke kantor, dalam perjalanan macet misalnya, ya. Dan macet itu kodok atau qadar? Atau pilihan? Ayo, macet kodok, qadar atau pilihan? Yakin? Kalau tahu jalan itu macet, kenapa lewat jalan itu? Kalau tahu. Ya, ini bisa panjang ya, tapi udah jam 5. Kalau nggak tahu ya kodok. Ya. Tapi kalau sudah tahu, pilihan kan. Berarti artinya harusnya apa itu? Pilih jalan yang lain atau berangkat lebih cepat. Karena terus terang begini Bu, kadang kita ini Bapak Ibu ya buat kita, saya sendiri juga musik Allah. Kadang kita ini sudah sudah janjian sama orang jam 9 misalnya. Harusnya jam 7:30 tuh dia sudah mandi, siap-siap, karena dia juga menghitung macet, mungkin jam 8 harus berangkat dari rumah. Tapi yang terjadi jam 8 dia masih di tempat tidur, masih nonton TV, masih ngopi. Terus jam 8:20 dia baru mandi, 8:30 dia baru siap, nyetel motor, baru berangkat. Pas berangkat ada kecelakaan.
di tengah jalan jadi bisa lewat mau ke kantor jam 9 itu gitu. Kecelakaan sampai kantor jam 9 seperempat. Dia ngomong sama bosnya, kenapa terlambat? Maaf Pak, qadarullah tadi ada kecelakaan, saya jadi terlambat. Kira-kira benar gak? Enggak. Sengaja. Benar, tapi ada yang nggak disebut yang sebelumnya. Iya. Leha-leha ngopi-ngopi mandinya telat itu pilihan atau kodok? Pilihan. Kecelakaan di tengah jalan kodok atau pilihan? Waduh. Jadi kalau dia ngomong, Pak maaf saya terlambat karena ada kecelakaan, dia sebenarnya sedang jujur atau enggak? Enggak. Karena dia sebenarnya menunda-nunda, ya, menunda-nunda berangkat yang harusnya jam 7:30 udah siap, tapi dia baru 7:30. Ya. Andai di skenario yang lain, andai 7:30 dia udah siap dan ternyata di tengah tetap ada musibah kecelakaan dan akhirnya bikin terlambat, pilihan untuk kodok dia, kodok sepenuhnya. Dia udah menghitung, pokoknya kalau 7:30 itu nggak akan telat, ya. Umumnya begitu, cek di Google Map juga, ini udah usaha maksimal di Google Map ya. Ternyata kecelakaan, nggak pernah tahu gitu. Itulah kodok. Nah, kembali ke contoh awal tadi, Ibu Bapak, pondok pesantren tiba-tiba rubuh, kodok atau pilihan? Kodok, ya kan? Tapi membuat masjid dengan konstruksi yang ngawur ugal-ugalan, kodok atau pilihan? Pilihan. Dihisab nggak? Hisabnya apa? Tahu kira-kira mungkin bangunannya nggak akan kuat, nekat aja karena muridnya tambah banyak. Gitu. Udahlah, nanti garek dongo misalnya kayak gitu. Itu kan nggak, mikirnya nggak benar. Jadi ingin saya katakan, jangan gampang-gampang kita ini membawa-bawa Allah untuk hal yang buruk, padahal keburukan itu sebenarnya dalam wilayah pilihan kita. Nah, sehingga kalimat penutup saya Bapak Ibu, untuk seluruh urusan yang kita alami, yang kita hadapi, baik di rumah tangga, urusan pribadi, kantor, pekerjaan, bisnis dagang, untuk hal-hal yang di luar kendali kita, itu kita syukuri. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita, itu kita syukuri. Untuk hal yang semua kita bisa pilih, pastikan pilihlah yang berpahala. Ya. Jadi kalau kita pulang dari sini, itu wilayah pilihan tuh. Mau pakai sandal sendiri atau mau ngambil sandal orang, itu pilihan. Iya kan? Termasuk hati-hati Pak, kalau kita Jumatan atau ke masjid, sukanya anak pakai sepatu, basah nggak seneng, akhirnya pakai sandal jepit orang lain, nggak izin lagi. Dosa apa enggak itu? Itu pilihan atau enggak? Pilihan. Namanya gosok. Ya, gosok itu ngambil barang orang nggak izin. Bukan nyuri juga, mau dia balikin ya. Kalau nyuri jelas dosa, tapi gosok itu juga dosa. Gitu. Jadi hati-hati, mending izin ya. Itu pilihan. Sampai rumah, tiba-tiba belok ke pasar misalnya, itu juga wilayah pilihan. Sampai pasar ketemu penjualnya, kok penjualnya cantik misalnya, itu juga pilihan ya. Oh malah galak Pak ya, pengalaman galak. Cantik atau galak, kita mau ngerespon ini ke pasar, penjualnya cantik, kodok atau pilihan kita? Lupa kok pilihan Pak. Kan kita nggak milih dia cantik loh. Ya kodok buat kita kan. Iya. Respon kita yang dihisab, mau godain atau bilang-bilang ya, atau mencukupkan hajatnya, jual beli selesai, itu pilihan berpahala itu berarti. Ketemunya yang galak misalnya, ya, itu juga nanti respon yang akan dihisab kita. Mau kita galai, ya, atau kita sabar, menyelesaikan jual beli selesai, itu berpahala. Nah jadi Bapak, sebenarnya dalam kehidupan itu banyak wilayah pilihan daripada kodok, kodar dan kodok. Ya.
Sehingga pastikan apapun yang jadi pilihan kita itu pilihlah yang terbaik. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, ini mungkin masih ada waktu sebentar untuk tanya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo saya serahkan ke MC. Dalam tutur kata saya ada yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustaz Haji Ahmad Nabi Rais MPP. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari kajian yang baru saja disampaikan. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Monggo di jamaah yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Satu pertanyaan 10 menit. Nggak usah pakai. Silakan kok jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pilihan. Alhamdulillah. Sama jamaah lah. Alhamdulillah masih ketemu di pagi hari ini. Supaya nanti lebih jelas, mohon penetapan ini tadi qadar pilihan ini dasarnya apa Pak? Kalau hadisnya yang mana? Kalau ayat suci Al-Quran surat apa? Ayat inten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Nabi, para saudara Bapak Ibu, kan ibaratnya ini kalau kita itu kan adil, takdir. Kan takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, bagaimana caranya agar yang bisa berubah itu gimana cara merubahnya itu? Istilahnya tadi kita akhir sudah begini, itu kan sudah takdir kita. Sesuatu yang mungkin takdir ini kan sudah tidak bisa berubah. Bagaimana cara takdir yang berubah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid. Saya ingin sedikit bertanya tentang profesionalisme pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan itu, taruhlah yang bekerja ini profesinya sebagai SPG rokok, kan berpakaian di luar syariat Islam. Nah, yang saya pertanyakan, gimana caranya supaya balance antara dosa dan pahala, supaya imbang yang dilakukan setelah kerja, supaya kan dosa kan ada nih Pak. Nah, yang apa yang harus dilakukan supaya dia itu tetap balance? Nah, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau langsung kan menurut MC-nya. Itu udah. Oh, kalau gitu sampai jam 6 Pak. Itu namanya adendum, Pak. Adendum. Ya, Pilihan ya Pak. ya. Oke. Sebenarnya ada banyak ayat ini Pak. Jadi ini sebenarnya konsep untuk qadar atau memahami takdir yang saya ambil dari salah satu ulama dari Palestina, Pak ya, Syekh Taqiyuddin Al-Ghani. Dan tadi saya katakan di depan, ulama-ulama itu banyak menjelaskan bagaimana memahami takdir. Karena ini saya yang pernah ikut kajian ini dan cespleng saya. Sebenarnya itu mudah untuk kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Dibantah orang juga kita bisa jelasin gitu. Maka sebenarnya banyak ayat yang tadi salah satunya beberapa yang saya sebutkan Pak. Tapi kalau panjenengan mau menyampaikan ini saya tulis di sini aja, siapa tahu. Bukan. Jadi kalau untuk qadar
Satu semenit mau nggak Pak Ibu? Tadi yang saya katakan tadi ingat pula saya pernah menang di Qadar itu punya senang Qadar itu Al-Qamar surat 54 ayat 49. Al-Qamar. Terus Al-Ahzab itu surat 33 ayat 38. Kemudian ada Al-A'la, Al-A'la yang kita baca kalau Bapak Jumatan ya. Ya. Itu surat ke-87 ayat 2 ayat 3. Kemudian surat At-Tolak ayat surat ke-65 ayat 3. Ini penjelasan tentang Qadar ya Pak Mas. Dan Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 21. Tadi kalau saya sebutkan satu-satu tentunya terlalu sedikit saja. Kalau penjelasan tentang kodok itu surat Al-Ahzab ayat 36, surat Al-Fusilat surat 41 ayat 12, Al-Baqarah ayat 210. Nanti bisa dikersari di laporan masing-masing itu apa? Kemudian Al-An'am dan Maryam, surat Maryam ayat 20-21. Nah kalau pilihan tadi saya sebut Maryam mithqala dzarratin, itu surat berapa itu Pak? Ada yang tahu Bapak Ibu surat berapa tadi ayat? Ada surat berapa? Terakhir panas. Surat ke-99. Ini saya ini 99 Al-Quran ya 78. Dan juga tentu dari banyak hadis ya Pak. Jadi ulama itu yang beberapa ulama itu kalau memberi fatwa atau memberi pemikiran semacam ini, dia nggak modal satu ayat terus iki ngene gitu enggak. Ulama itu menghukumi sesuatu atau menyampaikan pemikiran agamanya, dalam hal ini akidah semacam ini apalagi, itu dari berbagai macam ayat dan juga dari berbagai macam hadis. Khususnya akidah, itu hadis yang mutawatir nanti Pak. Karena akidah itu nggak boleh digoncang, bahkan nggak tergoncangkan, bukan nggak boleh digoncang, digoncang sih monggo, tapi nggak tergoncangkan. Itu akidah, dan hadisnya itu harus hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang semua itu bersepakat, nggak ada sedikit pun keraguan. Itu hadis mutawatir. Nah ini Pak, ini kalau terkait dengan dalilnya juga hadisnya. Sehingga kemudian dilahirkan pemahaman tentang Qadar semacam itu. Nah nyambung ke jawaban ke pertanyaan kedua tadi itu, takdir ada yang dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu sebenarnya adalah maksudnya yang ini, Mas. Ya. Misalnya gini, kita lahir sebagai laki-laki, kita milih nggak sih? Enggak. Berarti kita kodok itu laki-laki itu. Karena nggak semua orang terlahir laki-laki. Gitu. Manusia melahirkan manusia, kodok-kodok atau pilihan? Manusia melahirkan manusia, kodar, ya kan? Ya. Itu nggak bisa dirubah, itu ya maksudnya. Tapi ketika manusia sudah lahir, dia mau jadi orang baik atau buruk, mau jadi hakim atau jadi koruptor, kodar atau pilihan? Pilihan. Nah itu bisa dirubah tuh. Itu maksudnya dalam kutip, tanda kutip takdir yang bisa dirubah itu ketika kita punya wilayah pilihan, mau pilih yang mana, pahala atau dosa. Nyambung ke pertanyaan ketiga, pahala sama dosa itu nanti kalau sudah kita pilih, ya misalnya kita memilih untuk jadi hakim yang jujur, ya itu pahalanya luar biasa ya. Luar biasa pahala hakim yang jujur itu. Walaupun resikonya mungkin dia akan dipecat, mungkin dia akan dikucilkan, keluarganya mungkin diganggu-ganggu gitu ya. Tapi itu pahalanya luar biasa. Nah itu takdir yang bisa dirubah dari arti apa?
tercatat pahala di hadapan Allah. Karena apa? Pilihan kita. Gitu. Ya. Pilihan kita itu kita yang menentukan. Gitu. Nah, pahala dan dosa itu apakah harus seimbang? Jangan. Kalau kita sudah sadar punya dosa, jangan ditumpuk. Justru harusnya kita menumpuknya dengan pahala. Jadi kalau case tadi itu, case apa tadi? SPG. SPG itu kepanjangannya Sales Person Girl ya. Berarti perempuan ya. Sales Person Girl. Pakaiannya membuka aurat, ya, jualan rokok. Yang dipermasalahkan kan tadi pakaiannya, ya Mas, bukan jualan rokoknya ya. Jadi orang khilafiyah lah, rokok itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah gitu. Tapi nggak ada yang wajib sih, ya. Ya, itu soalnya. Tapi yang persoalan di sini kan pakaiannya. Kalau dapat gaji dari pekerjaan yang mewajibkan untuk dia membuka aurat, gajinya itu halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Haram. Jadi mohon maaf ya, kalau case-nya kayak itu tadi itu, dia dapat dosa membuka auratnya, dia dapat dosa gaji haramnya. Sehingga seharusnya dilakukan apa? Bukan karena sudah dosa lantas seimbang, sholat sengoke, sedekah sengoke, zakat, membantu anak yatim, datang ke pengajian, sementara dosanya dilakukan? Enggak. Dosanya ini ditaubati, dihentikan, atau kalau bisa dia minta ke manajemen, Pak, saya ini hanya mau kerja kalau sesuai syariat. Memilih pekerjaan itu kodok-kodok atau pilihan? Pilihan. Sehingga dia seharusnya, nah ini kalau sudah ngaji di Masjid Al-Hikmah, insya Allah dia akan malah ngomong, Pak, saya mau kerja, tapi panjenengan rubah bahwa kami yang bekerja tetap bisa berpakaian secara syar'i, walaupun tetap jual rokok. Kan tadi nggak ngomongin jual beli rokoknya ya, tapi ngomongin berpakaian. Ya. Kalau dia bisa dan berhasil, boleh, dia malah dapat 2 pahala. Pahala dakwah karena berhasil merubah manajemen rokok itu untuk mengikuti syariat. Ini luar biasa pahalanya Pak dakwah itu, ya. Karena apa? Kebaikan orang yang mengikuti gara-gara kita dakwah, pahalanya mengalir terus tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan gara-gara dia itu, ya. Sementara dia mungkin sudah diem saja, tetap pahala itu mengalir, namanya pahala jariah, ya. Dan kemudian dia dapat pahala rezeki yang halal. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau sudah pilihan itu menjadi sangat penting. Jadi saran saya, kalau pekerjaan kayak gitu ya ditaubati, berhenti, atau malah nego itu mendakwahi manajemen untuk merubah sesuai syariat. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Karena begini Bapak Ibu, pilih mana? Anaknya atau siapa ya, orang lah ya. Dia dapat gaji 50 juta per bulan, tapi nggak boleh sholat Jumat. Diterima atau ditolak pekerjaannya? Tolak atau diterima? Iya, pilihan toh Pak. Ditolak atau diterima, pilihan ya Pak? Hah? Nah, kalau panjenengan misalnya 50 juta per bulan, tapi Pak nggak boleh sholat Jumat. Tolak Pak. Nah, oke, saya naikkan gajinya 100 juta per bulan. Mulai berpikir. Terima atau tolak Pak? Salut ya. Tolak. Udah kalau itu nggak usah mikir Pak. Kalau itu nggak usah mikir. Justru ngomong aja Pak. Bapak mau gaji saya 100 juta, saya nggak akan bekerja di perusahaan Bapak karena mensyaratkan saya nggak boleh sholat Jumat. Berarti perusahaan ini nggak level saya. Itu Pak. Betul nggak Pak? Gagal nggak Pak kayak gitu? Itu Pak yang kita inginkan. Nabi itu akan bangga kalau umatnya itu kayak gitu. Karena apa? Yang kita pegang itu syariat. Syariat itu berarti perintah Allah, larangan Allah, dan juga teladan Nabi. Sunnah Nabi itu syariat. Hukum, termasuk hukum, sumber hukum ya. Hadis dan Rasul. Nah, begitu Mas, kembalikan nih, pertemuan.
kelewat 5 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga menambah wawasan dan memperkuat iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Haji Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP, kepada seluruh panitia serta seluruh jamaah yang telah hadir sejak pagi. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan dalam hidup. Saya Hanafi selaku mohon maaf Karena ini kodok, saya meresponnya dengan yang berbahaya. Saya Hanafi selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah ngopi bareng dan ngobrol santai. Silakan para jamaah yang juara yang ditentukan oleh panitia. Selamat menikmati kebersamaan majelis pagi hari. Bapak Ibu, saya izin mendahului.